Halo semuanya, saya ingatkan bedengan seperti ini disebut hangat karena dalam proses penguraian bahan organik kasar dan halus yang dimasukkan ke dalamnya, panas dilepaskan selama bertahun-tahun. Ini memungkinkan kita menanam lebih awal dan tanaman tahan cuaca dingin, sehingga panen bisa lebih cepat dan kualitas lebih baik. Bedengan kami disebut hibrida karena adanya tumpukan paving block yang menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya saat malam dingin. Saya rasa banyak orang memperhatikan betapa lebih cepat dan tinggi rumput tumbuh di dekat batu-batu besar. Peran batu di sini dimainkan oleh pembatas dari paving block beton. Mereka berfungsi sebagai penyimpan panas sekaligus penghantar panas matahari ke dalam tanah. Musim lalu, kami menanam tanaman yang suka panas di sini. Tanahnya sangat gembur, saya bisa menggali tanpa kaki. Sebelum saya jelaskan struktur bedengan, mari kita lihat ke dalam dan cari tahu apa yang terjadi pada bahan organik setelah 6 tahun. Saya berjalan dengan satu tangan lain pegang kamera. Apalagi banyak sekali pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan setelah bedengan ini tidak lagi menghasilkan panas. Nah, sekarang kita akan membahas hal itu. Agar cacing tanah tidak terluka, saya sebisa mungkin mengambil tanah dengan garpu. Kami tidak membalik tanah di bedengan seperti ini, karena itu sama sekali tidak diperlukan. Saudara kecil kita yang tak bertulang belakang, cacing tanah, dengan senang hati melakukan pekerjaan berat ini untuk kita. Cacingnya hampir sebanyak ditumpukan kompos. Kita sangat menghemat biaya alat berkebun seperti traktor mini atau kultivator. Kami menutupi bedengan dengan rumput yang baru dipotong. Mulsa ini awalnya melindungi tanah dari kekeringan, lalu menjadi makanan bagi para pekerja diam-diam. Berkat mulsa, bedengan hampir tidak perlu disiram. Karena kualitas dan komposisi bakteri tanah bawah dan atas berbeda, saya pisahkan agar bisa dimasukkan kembali berurutan. Mengaduk atau menukar lapisan tidak dianjurkan. Semakin dalam tanah, semakin subur. Partisan, maksud saya cacing, kini sudah sangat jarang ditemukan. Cacing tanah bisa meregenerasi segmen yang hilang, namun kemampuan ini berbeda tergantung spesies, tingkat kerusakan, dan kondisi lingkungan. Bukan cacing, tapi mirip ular piton. Mungkin itu termasuk Rosoviki. Penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa spesies, 2 cacing utuh bisa tumbuh dari 1 ekor yang terbelah 2. Secara teori jumlah cacing bisa dilipat gandakan, tapi saya tak sempat memeriksa. Lagi pula, dengan cara seperti itu kita bisa menyakiti saudara-saudara kecil kita yang jumlahnya sudah lebih dari cukup. Bedeng menonjol sekitar 30-35 pusim Pampetru di atas tanah. Saya menggali sedalam 1 mata sekop di bawah permukaan, lalu paving dipasang secara sederhana. Baris bawah ditanam 2/3 ke tanah, baris kedua disandarkan ke baris pertama. Skop saya terbentur benda keras. Teman-teman, ini peti harta karun yang dulu saya sembunyikan saat masa makmur, sebagai cadangan jika masa sulit tiba. Saya terlalu banyak bermimpi. Namun, ini sebenarnya hanya bahan organik kasar yang sangat berharga untuk bedengan tinggi dan hangat. Peti harta karun lama kita biarkan di tempatnya dan mari kembali ke masa saat peti itu disembunyikan. Saat kita membuat bedengan tinggi pertama. Saya mulai dengan membuat garis penanda. Rumput saya tumpuk di satu sisi, tanah dari kedalaman di sisi lain. Saya menggali sedalam 1 mata skop di awal, lalu di tengah bedengan juga sedalam itu. Pengalaman menunjukkan, bedengan setinggi ini cukup digali sedalam 1 mata skop. Jika tidak, akan butuh banyak bahan organik dan jadi boros. Saya pernah mengalaminya sendiri. Sebagai bahan organik kasar, saya menggunakan papan dari komposter lama yang sudah hampir rusak dan perlu diperbaiki. Selanjutnya, saya menaruh limbah kayu yang berasal dari pemangkasan semak dan kebun. Agar penguraian bahan organik kasar lebih cepat, saya menaburkannya dengan humus murni dari bawah komposter. Lapisan pertama ini akan mencegah hawa dingin dari dalam tanah mengganggu rencana musim semi kita. Saya menabur tanah, menyiramnya, lalu menambahkan bahan organik dari atas komposter. Ini rumput, daun, dan limbah tanaman yang belum terurai saat musim dingin. Saya taburi lagi dengan tanah, disiram dengan saksama, lalu diulangi sekali lagi. Saya melihat pilihan meletakkan ubin 2 baris di video luar negeri. Saya teringat masa kecil saya yang estetis di era Soviet. Dulu kami membingkai taman bunga dengan batu bata, setelah itu batanya bahkan dicat. Selanjutnya, saya gunakan bahan organik halus dari bagian tengah komposter. Saya taburi tanah, siram, dan ulangi. Kini, ini jadi bedengan terhangat, tertinggi, dan sangat teliti dibuat. Di bedengan selanjutnya, beberapa bagian saya permudah. Cacing dibutuhkan sepanjang telapak tangan. Bekerjalah, saudara kecil kita, bekerjalah.
Saya masukkan bahan organik kasar sehingga sampah kayu di halaman cepat berkurang. Dengan contoh pembaruan bedeng ini, saya akan tunjukkan bagaimana saya melakukan semuanya sekarang saat membangun bedeng hangat baru berikutnya. Bedengnya sepanjang 5 meter. Dan untuk memastikan kekuatan, ada 2 pengikat dari besi beton yang dipasang ke papan bingkai. Cara memasangnya akan saya tunjukkan nanti. Seperti yang saya katakan, dengan tinggi bedeng 30-35 cm, sebaiknya gali tanah sedalam 1 mata sekop. Tahun lalu, semua ranting hasil pemangkasan kebun saya pakai untuk membuat bedeng hangat tinggi dari EPPS. Saya langsung mengisi bagian atas komposter setelah menaburi papan dengan tanah. Meski kanal YouTube Lagu Yasha Kosyak fokus pada pembangunan rumah $1.000 beranggaran rendah, video inovasi kami di bedeng tinggi mendapat sambutan hangat. Hal ini mungkin terjadi karena semua orang yang tertarik pada pembangunan rumah pedesaan dan villa yang murah pasti memiliki sebidang tanah, dan di atasnya ada kebun sayur. 2 tahun lalu, dengan bantuan bahan inovatif buatan sendiri, kami berhasil mengatasi balkon terbuka di rumah utama kami yang telah bocor selama bertahun-tahun. Ini membuat kami bisa merenovasi ruang tamu. Saat mengoleskan dempul dan membersihkan dinding serta langit-langit, saya sadar banyak bahan dibutuhkan, dan pekerjaan konstruksi serta renovasi sangat berat. Saya sangat ingin mencoba membuat sauna, bak mandi, atau kolam renang sederhana dan murah dengan cara baru. Saya mencari metode termurah, tapi monetisasi kanal sekarang hanya simbolis. Saya mengaktifkan fitur sponsor di YouTube agar bisa mendapatkan dana untuk semua ini. Selanjutnya, saya tambahkan bahan organik kecil di tengah komposter. Di dalam kompos, kadang ditemukan larva dan kumbang. Namun, tidak semua larva itu berbahaya dan menyerang tanaman kita. Ini adalah larva Bronzovka. Mereka tidak memakan tanaman hidup, jadi mereka hidup di humus dan membantu cacing tanah. Di bedengan, kami kadang menemukan kumbang badak dan larvanya yang dilindungi. Mereka bermanfaat. Berbagai macam makhluk hidup ada di sana. Sekarang burung gereja akan datang dan memakannya. Bayangkan saja langsung dari tangan dan lihat kumisnya. Ya. Selama musim dingin, kami para petani kebun menikmati waktu santai. Mengutip kata-kata klasik, musim dingin, petani bersukacita. Namun di bulan April, sukacita itu pasti berakhir. Sebaiknya kembali ke rutinitas secara bertahap agar kesehatan tetap terjaga. Saya menabur tanah dari kedalaman ke bahan organik halus di komposter. Menurut saya, lebih baik bertindak secara bertahap, bukan dengan cara revolusioner mengganti semua bedengan sekaligus agar tidak kelelahan, tapi dengan penerapan secara bertahap, 1 atau 2 setiap tahun. Lapisan paling atas saya isi dengan tanah yang sama seperti sebelumnya. Di dalamnya ada bakteri khusus yang hanya hidup di lapisan atas. Jadi, saya tidak mengganggu saudara mikroskopis kita. Seperti yang bisa kita lihat, untuk membalik tanah di bedengan seperti ini, kita tidak perlu menggunakan mikroskop atau memakai ekskavator. Semua terjadi begitu cepat, rumput pun belum terinjak. Sedikit pekerjaan tanah membuat bedengan tampak baru lagi. Semuanya mudah dilakukan. Di judul video sebelumnya disebutkan metode ini menyelamatkan dari perbudakan. Banyak yang bertanya, perbudakan apa? Ini adalah perbudakan kebun sebenarnya. Meratakan bedengan seperti ini sangat mudah dengan tindakan yang sangat sederhana. Semuanya rapi, seperti di apotek. Bisa membuat bedengan dari sisa batu bata seperti ini. Bedengan ini, seperti dari ubin, sudah 7 tahun digunakan. Bedengan ini saya buat sebelum era EPPS. Jika sekarang, mungkin saya akan menambah ekstrusi polistirena di bawah luar ubin. EPPS adalah bahan isolasi yang sangat baik, jadi tidak akan membiarkan panas keluar dari bedengan. Ini catatan untuk para pembuat bedengan di masa depan. Papan-papan tidak langsung menyentuh tanah, sehingga lebih awet daripada papan bedengan yang hanya dibatasi papan. Sebaiknya papan-papan itu dicat lebih sering daripada saya yang hanya mengecat sekali dalam 6 tahun. Baris bawah ubin ditanam ke tanah agar tidak bergeser, sementara baris atas distabilkan oleh bingkai kayu ini. Mari kita lihat ke masa pembuatannya. Berjuang untuk panen di lapangan. Gerinda cakram kipas cukup bagus. Meski tidak bisa menggantikan mesin serut atau ketam, alat ini sangat membantu. Ketika hanya perlu mengerjakan beberapa papan, gerinda adalah pilihan yang tepat. Papan yang diproses seperti ini tampil lebih menarik, tampak seperti dipahat manual, dan bisa merapikan sudutnya. Saya mengecatnya dengan bahan dekoratif antiseptik.
Dengan begitu, papan-papan ini seharusnya bisa bertahan lebih lama. Saya butuh 4 papan 6 meter. Gergaji listrik, seperti gerinda, sangat mudah dibawa. Memang tidak bisa mengalahkan gergaji bundar, tapi alat ini ringan dan serbaguna untuk digunakan. Saya membelah satu papan memanjang, lalu menyambung bagiannya dengan papan utuh. Sudut saya potong 45 derajat lalu disambung. Meski umur bedeng hangat berbahan organik sekitar 5 tahun, hasil panen tetap stabil. Menurut saya, itu akibat akumulasi panas dari mulsa rumput yang dipotong terus-menerus. Saya melakukan pengisian ulang bedeng ini secara khusus untuk menunjukkan kepada kalian, teman-teman, bahwa ini sama sekali bukan proses yang sulit. Saya menempelkan mur pada besi beton dan membuat 2 penghubung untuk menambah kekuatan. Ada anggapan bahwa di bedeng tinggi terdapat banyak sekali pasukan semut. Saya memang pernah menemukan beberapa ekor semut, tetapi sarang semut bawah tanah, seperti yang dikhawatirkan oleh para komentator, sama sekali tidak saya temukan. Semut-semut itu tidak mengganggu kami. Mereka punya kehidupan semut mereka sendiri. Saya memotong potongan-potongan dari sisa atap untuk digunakan di sudut-sudut. Sebagai bukti bedengan ini sudah tahun ke-7, saya akan tinggalkan tautan video pertamanya di deskripsi. Tanggal publikasi membuktikan semuanya. Itu belum semua, bedengan ini mudah diubah jadi rumah kaca kecil. Ide ini saya dapat dari tetangga lansia. Setelah saya selesai membuat bedengan pertama, dia melihat dan bertanya apa yang saya buat. Dia mengira itu rumah kaca masa depan. Saya pun berpikir, kenapa tidak? Saya mengambil lengkungan dari gudang dan mengebor beberapa lubang kecil di papan. Dan voila, inilah rumah kacanya. Saya mengebor lubang menembus papan atas ke bawah, sehingga lengkungan berdiri kokoh. Saya merekam lalu membuat video untuk channel YouTube lagu-lagu Yasha Kosyak yang masih baru, memperlihatkan kenyamanan mewah dari bedengan seperti ini. Tetangga saya tidak tahan dengan perbudakan di kebun. Dia baik-baik saja, hanya memutuskan melepas perbudakan, menjual lahan ke kandidat muda, lalu membeli apartemen di kota. Dan ini yang pertama. Tomat merah di bedengan hangat yang tinggi pada tanggal 26 dan juga Yunya Pai. Nah, beginilah kondisi paprika di bedengan hangat yang tinggi. Menurut saya, perbudakan harus dilawan, tapi kita akan memilih cara lain. Dan kubis. Di musim pertama kebun ini dimanfaatkan, saya merekamnya pakai kamera, bukan ponsel. Segera setelah itu, rekor pribadi kami mulai muncul. Di video sebelumnya tentang kebun dari penoplex yang diplester, banyak yang khawatir kebun ini tidak kokoh, bisa retak, pecah, miring, atau rusak. Anak-anak, saya tidak ahli senam keseimbangan. Saya rasa sudah jelas bahwa ini bukan hanya penoplex yang diplester dengan jaring kaca, tapi material komposit modern buatan sendiri yang cepat dibuat dan kuat. Dalam proyek rumah $1.000 saya, dindingnya dari material ini dan sangat penting. Di bedengan tinggi dan hangat, efek berbeda sudah terjadi. Link video detail ada di bawah. Para skeptis memprediksi bedengan dari ubin tanpa beton tak akan bertahan 1 musim. Mereka salah. Hujan deras, bedengan tinggi tidak kebanjiran. Di desa kami, air besar datang, terjadi banjir. Air tanah naik tinggi, tanah sangat lembab, jadi saya putuskan tidak menyiram saat pemasangan. Kemungkinan di permukaan hanya bedengan yang tersisa karena air cepat naik. Ini juga jadi keunggulan mereka. Kamu juga menyiram sesuai situasi kan? Di mana ada air, tunjukkan saja. Coba lihat, sampai tahun ini, air sebanyak ini terakhir kali ada sekitar 10 tahun yang lalu. Atau mungkin anjing, tentu saja. Tidak ada yang perlu malu bagi seekor anjing. Setelah diamati, hewan yang berenang itu ternyata kelinci. Ia masuk ke halaman ujung dan tak menemukan tempat kering di sana. Ada drama, tapi semua baik. Kami menemuinya besoknya. Penghuni apartemen bertingkat bebas dari banyak masalah rumah tanah,
Tapi tidak semua masalah hilang. Di desa Ishenki dekat desa kami, dibangun kompleks rumah 5 lantai. Daerahnya rendah sehingga dikelilingi tanggul. Di dalam tanggul, muncul anak sungai yang mengalir ke sungai Sos. Stasiun pompa dibangun untuk memompa anak sungai saat sungai meluap guna antisipasi banjir. Langsung kelihatan, bukan milik sendiri. Tidak sayang. Dulu ini dilakukan bahkan saat banjir kecil. Sekarang ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Anak-anak laki-laki sibuk mencari dan mengambil plat nomor yang hanyut dari para pengendara air yang nekat tapi naif, yang belum pernah mengalami water hammer. Matahari terbenam di Pavodok sangat indah, sementara itu air terus saja naik dan naik. Sementara grup distrik di Fiber mengeluh dan merintih, anak-anak bermain sepuasnya. Pintu air tidak ditutup dan air dari sungai yang meluap mulai mengalir kembali melalui sungai kecil. Jalan-jalan berubah menjadi kanal. Tidak semua orang sekarang mampu mengunjungi Venesia, jadi di Gomelskina mereka membuat Venesia mereka sendiri. Mungkin pemilik istana itu ingin tinggal di tepi danau, tapi dananya tidak cukup untuk membeli tanah di lokasi bergengsi. Dan voila, danau itu datang sendiri. Orang dewasa cenderung mencari kekurangan, tidak seperti anak-anak. Menurutku, Dewan Desa sengaja menyenangkan generasi muda seperti ini. Anak-anak pasti akan selalu mengingatnya. Di gedung 5 lantai, hanya ruang bawah tanah yang kebanjiran, padahal biasanya hanya untuk menyimpan barang tak terpakai. Mungkin itu yang dipikirkan Dewan Desa. Anak-anak lebih penting. Sepatu bot nelayan kini banyak diminati. Di ruang bawah tanah, 3 anak tangga sudah terendam, ini rekor. Sepatu bot biasa tak bisa lagi dipakai mengambil makanan kaleng. Orang dewasa mulai panik. Televisi dan tim penyelamat datang. Penyelam menutup pintu air dalam beberapa menit dan semuanya selesai. Pada hari yang sama, air di sungai mulai surut dengan cepat. Penyelam baik hati itu tampaknya memperpanjang pesta anak-anak dengan menutup aliran air di Prigomelske, kawasan danau. Di Chonkach, dibuat taman air mini terbuka pertama untuk anak-anak di Belarus, tapi airnya masih dingin pada April. Sebagai penutup, istri saya akan mendemonstrasikan resep babka kentang khas Belarus. Bahan, daging dada, bawang, 2 telur, kentang, susu, merica, dan garam. Redaktur. Sebelumnya, istri saya telah memperkenalkan resep sosis kentang khas Belarus, disebut Bulbianaya Peska. Penonton saluran lagu Yasha Kosyaka dari Lituania memprotes di kolom komentar bahwa itu bukan resep khas Belarus, melainkan resep khas Lituania mereka. Di sana, hidangan ini disebut fedarai. Kami tidak bermaksud memaksakan Belaruisasi pada resep ini. Selama ratusan tahun, Belarus dan Lituania pernah bersatu dalam Keharyapatihan Lituania. Persemakmuran Polandia-Lituania, Kekaisaran Rusia, serta Uni Soviet bersama bangsa lain. Mungkin orang Lituania tahu resep ini sebagai tetangga dan tanpa sengaja mengakuinya sebagai milik mereka. Mungkin ini hidangan yang sama, hanya namanya berbeda. Orang Belarusia dikenal dengan kentang. Jadi apakah hidangan ini cocok untuk kita? Dan para sejarawan kuliner juga cenderung percaya bahwa tanah asal sosis kentang Bulbinoi Kiski memang adalah tanah Belarusia. Begitu juga dengan babka kentang ini. Wadah panggang bebek perlu dioles lemak merata. Orang Polandia sudah 20 tahun mengadakan festival sosis ini dan sangat menyukainya. Untuk menambah panas politik kuliner internasional, kami memperkenalkan satu lagi resep Belarusia. Cara membuatnya sangat mudah dan hampir tidak memerlukan komentar. Ciri utamanya, panggang di oven 1,5 jam suhu 180 derajat, lalu 2 jam di 150 derajat, hasilnya luar biasa.